pagi semuanya. Hari ini JGF akan membahas tentang Brothers Keeper. Saya berharap hari ini semua berada di dalam kondisi yang fit, kondisi yang luar biasa di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara sekalian. Kita awali dengan membaca kitab Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 11. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada masa Yusuf menjadi penguasa, pertama terjadi kelimpahan. Ada 7 tahun masa kelimpahan. Lalu kemudian ada 7 tahun masa kelaparan. Dan kelaparan ini, kelaparan yang sangat hebat, sampai seluruh dunia pada saat itu merasakan dampaknya. Tetapi karena Yusuf menjadi penguasa, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi, sehingga Yusuf bisa membuka gudang-gudang yang begitu banyak, sehingga pada masa kelaparan justru di Mesir banyak persediaan makanan. Saat itu yang menjadi makanan pokok di sana adalah gandum. Jadi banyak sekali gandum di tanah Mesir karena Yusuf. Nah, karena kelaparan, semua orang kena kelaparan, termasuk Israel atau Yakub, ya, anak dari Ishak. Yakub kelaparan beserta dengan keluarganya. Itu sebabnya Yakub minta anak-anaknya ada 12, dikurangi Yusuf 1, jadi tinggal 11. Dia meminta anak-anaknya semuanya 11 orang ini pergi ke Mesir. Karena pada saat itu di seluruh dunia tidak ada persediaan makanan, yang ada hanya di Mesir. Lalu 11 orang ini pergi. Pertama tanpa Benyamin, lalu kemudian Yusuf sudah mengenal saudara-saudaranya, lalu dia menahan saudaranya, 1 atau 2 orang saudaranya ditahan. Kemudian yang lainnya balik karena Yusuf mau minta Benyamin ikut.
Lalu yang kedua kali Benyamin ikut. Nah, pada saat Benyamin ikut, artinya sudah 11 orang, sama Yusuf 12 orang. Jadi sudah genap, ya sudah genap jumlah anak Yakub di Mesir pada saat itu. Dan pada saat mereka datang dan Yusuf melihat saudara-saudaranya, melihat Benyamin, Yusuf nggak tahan. Itu sebabnya Kejadian pasal 45 ini mulai datang. Yusuf mulai memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi semua orang selain dari saudara-saudaranya, jadi orang Mesir, ya, penjaga Yusuf, ya, pengawal Yusuf, semuanya disuruh keluar. Ya, semua disuruh keluar, pintu ditutup. Akhirnya Yusuf tidak tahan, dia langsung minta semuanya mendekat. Ya, sampai akhirnya mereka nangis. Ya, Yusuf dulu nangis dengan keras-keras karena ada rasa rindu yang menahan dirinya. Nah, perlu kita ketahui, pada saat saudara-saudaranya berjumpa dengan Yusuf dan Yusuf memperkenalkan dirinya, saudara-saudaranya begitu takut dan gemetar. Kenapa? Karena Yusuf sampai ke Mesir awalnya gara-garanya 10 saudaranya, waktu itu Benyamin belum lahir. Jadi 10 saudaranya sedang menggembalakan kambing domba. Dan Yusuf yang ada di rumah diutus oleh Yakub pada saat itu, diutus untuk datang ke tempat saudara-saudaranya untuk memberi makan dan memberitahu kabar tentang saudara-saudaranya. Tetapi karena Yusuf dikasihi oleh Yakub melebihi yang lainnya, saudara-saudaranya yang 10 orang ini iri kepada Yusuf. Sehingga pada saat Yusuf datang ke tempat di mana saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba, Yusuf itu langsung mau dibunuh. Tetapi akhirnya mereka memutuskan membuang Yusuf ke sumur. Nah, perhatikan saudara, orang yang ada di dalam rencana Tuhan, orang yang memiliki firman, sekalipun fakta kehidupan sepertinya tidak enak dilalui, tetapi Tuhan tetap menyertai. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Tetapi tidak selamanya Yusuf ada di sumur yang kering. Pada akhirnya diangkat juga. Walaupun saudara-saudaranya punya tujuan yang sangat manusiawi, sangat materialistis, yaitu mau menjual Yusuf. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk membawa Yusuf keluar dari sumur yang kering. Saya percaya kalau saudara memegang firman Tuhan, di dalam saudara ada benih firman kerajaan, maka fakta kehidupan yang sejelek apapun, yang seburuk apapun tidak akan bertahan lama. Saudara akan segera dikeluarkan dari masalah itu. Sama seperti Yusuf, masuk ke sumur yang kering, dikeluarkan, lalu dijual sampai ke rumah Potifar. Di rumah Potifar menjadi budak. Dan saudara tahu, menjadi budak tidak enak. Menjadi budak, hak hidupnya tidak ada, hak atas dirinya sendiri tidak ada, karena seorang budak tidak memiliki hak lagi atas kehidupannya sendiri. Nah, menjadi budak tidak enak, tetapi sekali lagi, orang yang memiliki firman, orang yang berpegang kepada firman, selalu disertai Tuhan. Yusuf tidak selama-lamanya menjadi budak. Pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi kepala budak. Diangkat menjadi kepala budak di rumah Potifar. Lalu kemudian, sepertinya fakta kehidupan tidak membela Yusuf. Tetapi dengar, apapun fakta kehidupan yang ada di dalam kehidupan Yusuf, dunia merancangkan kecelakaan untuk Yusuf. Musuh merancangkan kecelakaan dalam hidup Yusuf. Tetapi Tuhan selalu merancangkan kebaikan, selalu merancangkan masa depan yang gilang gemilang, dan sesuai dengan firman yang telah diberikan kepada Yusuf. Cara yang ada, yang dilakukan oleh dunia, yang dimaksudkan untuk membuat Yusuf celaka, justru itu dibuat Tuhan untuk makin dekat dengan penggenapan janji.
Saya percaya kalau saudara memegang terus firman Tuhan, saudara bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, tidak peduli fakta kehidupan seperti apa, satu saat firman akan digenapi. Satu saat Allah, Tuhan yang kita menggantungkan hidup kepadanya akan mengangkat kita tinggi. Dan pada saat kita diangkat tinggi, tidak ada satupun yang bisa membuat kita turun. Nah, Yusuf sampai di rumah Potifar, difitnah, lalu pindah lagi. Tidak selama-lamanya Yusuf menjadi budak. Sekarang dia melepaskan budaknya, dia menjadi narapidana. Nah, waktu menjadi narapidana, sepertinya ini adalah hidup yang paling gak enak. Udah yang paling bawah. Tidak pernah melihat sinar matahari. Dan ini ada di penjara tanpa tahu kapan dikeluarkan. Tanpa tahu vonisnya berapa tahun. Tanpa tahu vonisnya berapa bulan. Tidak tahu. Dan sepertinya dunia merancangkan kecelakaan untuk Yusuf sepertinya berhasil. Tapi dengar saudara, dunia tidak pernah bisa merancangkan kecelakaan dan berhasil menggenapi rencananya itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang berpegang firman Tuhan, yang berpegang kepada firman Tuhan. Tidak akan pernah bisa dunia ini mencelakai anak-anak Tuhan yang berpegang kepada firman Tuhan. Menjadi narapidana sepertinya sudah hidup yang paling bawah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Diberikannya lah juru minuman dan juru roti. Satu sel dengan Yusuf. Sehingga Yusuf kembali lagi ingat kepada janji Tuhan melalui mimpinya. Kenapa? Karena dibangkitkan orang-orang yang memiliki mimpi sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi lagi. Nah, setelah itu kembali dunia sepertinya tidak mau Yusuf keluar dari penjara karena juru minuman yang seharusnya bisa berkata kepada Fir'aun supaya Yusuf dibebaskan, dia lupa. Dia tidak bicara kepada Fir'aun. Padahal dari mimpinya itu Yusuf sudah mengartikan dengan tepat. Lalu kemudian setelah selang 2 tahun, tiba-tiba Fir'aun bermimpi dan juru minuman ingat kembali setelah 2 tahun. Tuhan membuat juru minuman pikirannya tetap bagus, ingatannya tetap kuat. Saudara bisa bayangkan kalau juru minuman pada saat itu dia nggak ingat apa-apa, dia tidak akan ingat Yusuf. Tetapi Tuhan membawa juru minuman kepada peristiwa 2 tahun yang lalu, di mana dia pernah masuk penjara dan dia bermimpi, diartikan oleh Yusuf, dan mimpinya itu, arti dari mimpi itu adalah tepat. Itu sebabnya Fir'aun pada saat bermimpi, juru minuman berkata, ada orang Ibrani yang ada di penjara. Fir'aun gak peduli. Sebagai seorang raja pada saat itu, sebagai penguasa dunia, bukan hanya penguasa Mesir, tapi penguasa dunia, Fir'aun tidak peduli ini orang mau narapidana mau bukan. Yang penting untuk dia saat ini adalah yang bisa mengartikan mimpinya. Karena ini membuat dia gelisah. Dia mimpi 2 kali dan gak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Semua orang pintar sudah dikumpulkan, tapi tidak ada satupun orang yang mengerti mimpinya. Akhirnya Yusuf mulai dikeluarkan dari penjara. Nah, pada saat itulah rencana dunia atas hidup Yusuf runtuh semuanya. Ada satu waktu di mana semua rencana dunia, rencana musuh di dalam hidupmu akan diruntuhkan. Karena pada saat itu rencana Tuhan mulai bekerja dalam hidup Yusuf. Ketika rencana Tuhan, Kairos Tuhan sudah datang dalam hidup Yusuf, Kairos Tuhan sudah datang dalam hidup kita, maka tidak ada satupun yang bisa membawa kita turun lagi. Tidak ada satupun yang bisa membawa Yusuf turun lagi. Yusuf
menghampiri Firaun, datang menghadap kepada Firaun. Dan ketika menghadap Firaun, Firaun diartikan mimpinya itu, dan dia langsung melihat bahwa Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Perhatikan saudara, Yusuf penuh dengan roh Allah, dan Firaun yang tidak percaya kepada Allah bisa melihat bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Jadi kalau saudara sekalian, engkau penuh dengan roh Allah, engkau penuh dengan Roh Kudus, maka bukan hanya engkau saja yang bisa merasakan, tetapi orang-orang di luarmu bisa merasakan juga. Itu sebabnya karena Yusuf penuh dengan roh Allah, penuh dengan Roh Kudus, sama seperti saudara yang penuh dengan Roh Kudus, itu tidak akan membuat hidupmu sia-sia. Ini adalah pintu untuk saudara bisa masuk ke level berikutnya. Yusuf karena penuh dengan roh Allah, dia masuk ke level yang baru. Langsung dipilih oleh Firaun menjadi penguasa. Di bawah Firaun, benar-benar di bawah Firaun. Dia orang nomor 2 di Mesir, tetapi kuasanya diberikan sebagai orang yang nomor 1. Lalu tidak tunggu lama, kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak tunggu lama. Saat itu juga tidak perlu protokoler seperti apa. Saat itu juga Firaun langsung melantik Yusuf. Dan saat itu juga Yusuf menjadi penguasa. Dari seorang narapidana, Yusuf menjadi penguasa. Pada saat menjadi penguasa, Yusuf bertindak secara bijaksana, dan terlihat hikmat dan akal budi yang berasal dari Tuhan ada di dalam hidup Yusuf. Itu sebabnya selama 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf membuat gudang begitu banyak. Di tiap kota ada gudang. Ya, gudangnya besar-besar. Mungkin pertama waktu dibuat, orang banyak bingung, untuk apa gudang begini besar? Tetapi Yusuf tahu apa yang dilakukan. Dengar saudara, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk engkau melakukan apa saja. Yusuf dipimpin oleh Roh Kudus, dan akhirnya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah dikuasai oleh dirinya sendiri, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dia buka begitu banyak gudang, dan semua gandum di masa penuaian, di masa kelimpahan dipenuhi gudang-gudang yang ada. Itu sebabnya pada masa kelaparan, di masa 7 tahun kelaparan, Mesir menjadi satu-satunya pemberi makan untuk semua orang di dunia pada saat itu. Dan setelah masa kelaparan itu tiba, anak-anak Yakub yang lainnya datang kepada Yusuf. Lalu kemudian setelah diberikan gandum, mereka pulang dan kembali lagi yang kedua kali. Karena gandumnya habis. Karena dimakan terus, dan mereka tidak memiliki tanaman gandum. Ya, mereka tidak produksi gandum. Yang masih bisa produksi adalah Mesir di bawah penguasaan Yusuf. Sehingga pada tahun kedua mereka pergi lagi, dan kali ini bersama dengan Benyamin. Nah, pada saat itulah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Perhatikan apa yang Yusuf katakan, bahwa dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Ya, waktu dia memperkenalkan diri, dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya sudah gemetar. Karena Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Ayat yang ketiga, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Karena saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi apa yang Yusuf katakan? "Marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Disampaikan saudara, sudah takut dan gemetar, Yusuf berkata lagi, "Aku saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tapi selanjutnya Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi Yusuf tidak mengungkit-ungkit masalahnya. Yusuf tidak mengintimidasi saudara-saudaranya, tetapi Yusuf berkata, karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak saudara-saudaranya, tetapi karena kehendak Tuhanlah dia sampai ke Mesir dan menjadi penguasa. Itu sebabnya dia minta kepada saudara-saudaranya kembali ke rumahnya untuk mengambil bapaknya. Ya, mengambil bapaknya, yaitu Yakub.
mengambil bapaknya supaya mereka semua hidup di tanah Goshen. Nah, Yusuf sudah menjadi brothers keeper. Dia adalah penjaga saudara-saudaranya. Dia adalah pemelihara saudara-saudaranya. Nah, apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia menjadi brothers keeper? Saya berharap poin-poin yang sekarang diberikan itu membuat saudara menjadi brothers keeper juga. Yang pertama, Yusuf memiliki roh memberi. Miliki roh memberi. Kejadian pasal 47 saya mau tambahkan. Kejadian 47 ayat 13. Ayat 13 dan 14. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Jadi perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Karena Mesir yang punya gandum, dan semua kalau beli harus menghadap kepada Yusuf. Karena kalau orang mau beli gandum, harus persetujuan Yusuf. Kalau Yusuf bilang tidak bisa dijual, tidak akan dijual. Tetapi kalau orang beli dan Yusuf berkata, oke, beli, harganya sekian. Dan harga itu adalah harga yang tidak bisa ditawar. Sehingga banyak sekali uang yang mengalir ke dalam kehidupan Yusuf. Tetapi firman Tuhan berkata, Yusuf membawa itu ke istana Fir'aun. Yusuf membawa uang-uang itu ke istana Fir'aun, bukan ke rumahnya sendiri. Jadi saudara bisa perhatikan pada saat itu, seandainya Yusuf mau bawa ke rumahnya sendiri, mungkin tidak ada orang yang berani untuk memberitahukan ini kepada Fir'aun. Karena Yusuf itu diberi kuasa penuh. Sampai orang mau bergerak pun harus seizin Yusuf. Ya, itu sebabnya Yusuf punya roh memberi. Kenapa Yusuf punya roh memberi? Karena Yusuf sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, itu membuat saudara lebih mudah untuk memiliki roh memberi. Karena Roh Kudus yang ada di dalammu akan membuat engkau memiliki roh memberi. Nah, sekarang kita mau lihat prinsip apa saja yang ada ketika kita memiliki roh memberi. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 mulai ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, prinsip dari roh yang memberi, yang pertama adalah menabur, menuai. Jadi ada taburan, ada tuaian. Kita baca lagi ayat 6 sampai ayat 8 dari 2 Korintus pasal 9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi kalau saudara menabur, maka saudara akan menuai. Taburan saudara sedikit, tuaian akan sedikit juga. Semakin banyak taburan, semakin banyak tuaian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi begini saudara, pada saat saudara punya sedikit, saudara menaburnya sedikit. Karena tidak bisa dipaksakan. Kalau saudara punya sedikit, saudara mau menabur banyak supaya tuaiannya banyak. Tidak bisa. Saudara menabur sedikit, saudara menuai sedikit. Tetapi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi ketika kita memberi, maka Allah akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Kasih karunia sehingga kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan. Jadi Tuhan akan memberkati kita dengan pertama berkecukupan, tetapi bahkan berkelebihan. Nah, pada saat kita sudah berkelebihan, taburan kita bisa meningkat lagi. Taburan kita meningkat, tuaian meningkat. Dan Allah memberikan kasih karunia lagi sehingga memberkati tuaian kita. Dan pada saat kita menabur, kita punya yang lebih banyak lagi. Selalu begitu. Tidak pernah kita menabur. Contoh, tidak pernah kita menabur satu, lalu kita menuai satu. Kalau kita menabur satu, kita akan menuai lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya. Jadi, pada saat kita menabur, kita akan menuai. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, perpuluhan bukanlah jenis menabur, bukanlah jenis taburan. Perpuluhan adalah penghormatan. Perpuluhan bukan pemberian. Perpuluhan adalah karena kita menghormati Tuhan, sehingga kita mau memberi 10% dari yang kita punya, karena kita percaya semua yang kita punya berasal dari berkat Tuhan, bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya perpuluhan bukan jenis taburan. Perpuluhan bukan pemberian. Perpuluhan adalah penghormatan kepada Tuhan, dan hukumnya adalah wajib. Kita harus mengembalikan. Makanya kalau perpuluhan dikatakan kita mengembalikan, bukan kita membayar, bukan kita memberi, tetapi kita mengembalikan. Berkat Tuhan yang 100% itu Tuhan minta 10%. Nah, saudara memberikan perpuluhan tentunya kepada orang yang ada di atas saudara, kepada orang yang menjadi sumber anugerah, kepada orang yang sudah membawa Tuhan ke dalam hidupmu, kepada orang yang sudah memberikan firman kerajaan ke dalam hidupmu. Karena merekalah yang diutus Tuhan, merekalah yang menggantikan Tuhan. Pada saat engkau perlu Tuhan, mereka yang ada untuk engkau. Jadi perpuluhan bukan pemberian, perpuluhan bukan jenis taburan. Saudara kalau mau ada tuaian, saudara harus menabur. Saudara harus memberi. Dan mulailah saudara memberi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, prinsip dari memberi adalah sukarela dan sukacita. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi yang pertama harus memberi menurut kerelaan hatinya. Yang kedua harus memberi dengan sukacita. Prinsipnya harus sukarela dan sukacita. Nah, kalau kita punya keinginan, kita mau memberi banyak supaya menuai banyak, artinya saudara sedang memberi dengan keterpaksaan. Karena saudara memberi ada tujuannya. Artinya itu dipaksa memberinya. Saudara harus rela. Memberi itu harus rela. Di samping kita mengikuti tuntunan roh, kita harus memberi dengan rela dan sukacita. Jadi kalau saudara memberi, pastikan engkau memiliki kerelaan dan sukacita. Kalau engkau tidak rela, engkau tidak sukacita, ya sudah. Artinya prinsip dasarnya engkau tidak punya, ya tidak usah memberi. Engkau harus memberi dengan sukarela dan sukacita. Karena kalau engkau sukarela dan sukacita, maka Allah akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu.
Tuhan yang akan membalas dengan memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan dalam hidupmu. Itu sebabnya pastikan ketika engkau memberi, baik engkau memberi persembahan, baik engkau memberi kepada orang atau institusi, pastikan engkau memberi dengan kerelaan dan dengan sukacita. Dua aja itu. Prinsip itu aja dua. Kalau engkau memberi harus dengan rela dan sukacita. Ya. Yang ketiga, saudara yang memiliki roh memberi, pastikan saudara bisa mengelola uang. 2 Korintus ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, saudara lihat ayat yang ke-10. Semua berkat Tuhan memiliki unsur ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ada benih. Ia juga dan roti untuk dimakan. Jadi ada dua unsur, benih dan roti. Nah, roti itu nggak bisa ditanam. Benih bisa ditanam. Nah, roti kalau ditanam akan busuk, akan basi, nggak jadi apa-apa. Tetapi benih harus ditanam. Benih tidak bisa dimakan. Kalau kita makan benih, mungkin bisa sakit perut atau mungkin sakit yang lainnya. Saudara kalau punya benih mangga, artinya saudara punya biji mangga. Nah, saudara tidak akan makan biji mangga. Biji mangga ditanam supaya berbuah nantinya. Dan roti, saudara tidak akan menanam roti karena tidak ada pohon roti. Jadi roti itu harus dimakan. Nah, jadi maksudnya apa? Saudara harus bisa kelola uang saudara. Semua berkat yang saudara terima, kelola dengan baik. Pastikan engkau memiliki benih. Itu sebabnya. Setelah engkau menerima, bagi saudara yang karyawan, kalau engkau sudah menerima gaji, pastikan setelah engkau potong perpuluhan, engkau kembalikan perpuluhan, engkau memiliki benih. Engkau masukkan ke dalam tabungan. Lalu untuk pengeluaranmu, itu sisanya. Karena Tuhan berkata, ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi benih dulu yang disediakan oleh Tuhan. Dan benih inilah yang Tuhan katakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi pada saat kita punya benih, benih itu bisa berlipat ganda dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ada buahnya, ada hasilnya. Jadi lebih baik saudara, ketika saudara mendapatkan, khususnya dalam hal ini uang, ya, pendapatan berupa uang. Saudara mendapatkan uang, pertama potong 10% untuk perpuluhan, karena itu harus dikembalikan. Yang kedua, engkau coba hitung pengeluaranmu dan diketatkan sedemikian rupa sampai engkau punya benih lebih banyak. Nah, berapa benih yang harus engkau simpan? Nah, benih ini, misalnya saudara simpan 20%, artinya saudara punya 70% untuk pengeluaran. Nah, 20% benih ini yang bisa memungkinkan saudara hidup dengan mujizat pelipat gandaan. Mujizat akan Tuhan berikan melalui benih. Nah, benih ini waktu engkau simpan, pada saatnya engkau bisa memberi kepada orang-orang yang saudara dituntun oleh Roh Kudus, beri kepada siapa? Beri. Prinsipnya jelas, beri dengan sukarela dan sukacita. Beri. Ya, lalu kalau kita ibadah ada persembahan. Nah, waktu engkau memberi untuk persembahan itu sekali lagi prinsipnya harus sukarela dan sukacita. Tidak boleh memberi asal-asalan. Kenapa seringkali kita sudah memberi, tetapi benih ini pada saat kita memberi itu sama seperti kita menanam benih. Tetapi kenapa taburan kita ini tidak berlipat ganda? Mungkin karena saudara memberi tidak pakai prinsip sukarela dan sukacita. Engkau memberi karena kebiasaan. Hari ini saudara memberi 20.000.
Minggu depan 20.000 karena sudah biasa 20.000 terus. 20.000. Lalu kenapa tidak ada tuaiannya? Karena engkau melanggar prinsip. Prinsip firman harus dijalankan. Engkau harus memberi dengan sukarela dan sukacita, termasuk memberi persembahan. Berapapun yang saudara beri, yang penting engkau sukarela. Relanya saudara berapa? Sukacitanya saudara berapa memberi? Jadi tidak mungkin akan sama terus. Karena pada saat itu, pada saat saudara merasa, aduh saya mau memberi lebih lagi, saudara bisa memberi 50.000. Jadi beda. Kalau engkau beri persembahan segitu lagi, artinya engkau sedang melakukan hal yang rutin. Kalau engkau melakukan hal yang rutin, tidak ada mujizat pelipat gandaan. Mujizat pelipat gandaan akan terjadi pada saat engkau menabur dengan sukarela dan sukacita. Yang kedua, kita lanjut saja langsung yang kedua. Yang pertama kita harus memiliki roh memberi. Yang kedua, prioritas memberi. Siapa yang harus kita beri? Karena kadang kita memberi kita bingung. Kayaknya banyak yang harus diberi. Dan kita bingung, harus bagaimana? Selain tuntunan roh, kita harus ada pagar-pagarnya sehingga saudara tidak kebablasan. Jangan sampai saudara memberi terus tidak sesuai dengan prinsip firman, akhirnya saudara tidak mengalami mujizat. Nah, saya mau saudara semua mengalami mujizat. Yang pertama, prioritas memberi. Siapa yang harus kita berikan terlebih dahulu? 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, ingat, pemberian, persembahan atau taburan, bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi yang pertama yang harus kita beri, prioritasnya adalah orang-orang kudus. Karena dengan kita memberi untuk keperluan-keperluan orang kudus, Tuhan yang akan melimpahkan ucapan syukur di dalam hatimu. Kenapa engkau mengucap syukur? Karena ketika engkau memberi untuk orang-orang kudus, Tuhan melipat gandakan tuaiannya. Diberi kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Orang yang menjadi sumber anugerahmu. Orang-orang yang hamba Tuhan, utusan Tuhan, yang kita yakin ini berasal dari sorga. Bukan hamba Tuhan yang mewakili dirinya sendiri atau yang mewakili institusi tertentu, tetapi hamba Tuhan yang benar-benar berasal dari sorga. Dari mana taunya ini hamba Tuhan berasal dari sorga atau tidak? Lihat kehidupannya yang pertama. Yang kedua, lihat pada saat menyampaikan firman. Apakah firman itu membuka matamu, membuka hatimu, dan membuat engkau bergelora? Lihat, firman apa yang disampaikan kepadamu? Firman kerajaan atau bukan? Adakah dampak di dalam hidupmu? Nah, itu yang harus saudara prioritaskan. Orang-orang kudus. Lalu yang kedua, siapa yang harus diprioritaskan? Saudara kandung. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini, Kejadian 45. Ini tentang Yusuf yang tadi. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yang kedua adalah saudara-saudara kandung. Saudara lihat, saudara-saudara kandung Yusuf padahal sudah berbuat jahat, tetapi Yusuf tetap memelihara mereka. Ini saudaranya lumayan banyak, dengan anak, cucu, semuanya berjumlah 75. Dan semuanya dipelihara oleh Yusuf. Kenapa Yusuf bisa memelihara begitu banyak orang? Karena Yusuf punya dananya, Yusuf punya taburannya, Yusuf punya benihnya. Nah, kalau saudara tidak punya benih yang banyak, saudara tidak bisa memberi untuk semua saudara kandung. Saudara harus hitung. Jangan sampai saudara memberi, lalu saudara sendiri berkekurangan. Artinya pada saat engkau memberi dan engkau berkekurangan, artinya engkau bukan melakukan prinsip firman. Engkau bukan memberi secara sukarela dan sukacita,
Karena pada saat engkau berkekurangan, otomatis engkau tidak bersuka cita. Satu-satunya yang boleh engkau lakukan, memberi, dan engkau memberi dari benihmu, dan mungkin seluruhnya atau apa, satu-satunya itu harus tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus, berilah dengan seberapa yang ada dalam hidupmu, yang ada pada saudara. Jangan semuanya. Beri berdasarkan apa yang ada pada saudara. Kecuali ada hal-hal khusus, engkau didorong oleh Roh Kudus, engkau mau memberi, berilah, ikuti itu. Karena saya percaya ketika engkau memberi dengan dorongan Roh Kudus, engkau pasti rela dan engkau pasti sukacita. Pastikan itu terjadi. Tetap mau itu dari dorongan Roh Kudus, tetap engkau harus sukarela dan sukacita. Pada saat engkau sukarela dan sukacita, maka Tuhan akan melipat gandakan tuaiannya. Tuhan akan melipat gandakan sampai engkau berkecukupan, bahkan berkelebihan. Bukan hanya secara keuangan saja, tetapi dalam pelbagai kebajikan. Di dalam segala hal yang baik-baik untuk saudara. Nanti akan ada saja berkat yang datang dalam hidup saudara. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa apa saja. Tuhan akan melipat gandakannya. Lalu yang ketiga, prioritas memberi. Yang ketiga adalah saudara seiman. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 45. Kisah Rasul pasal 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini bicara tentang gereja mula-mula. Jadi dari mereka yang punya harta, mereka bisa jual, lalu bisa dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya ini saudara-saudara seiman kita, atau saudara-saudara yang ada di tempat yang sama, di gereja yang sama. Ini adalah saudara-saudara yang perlu kita bantu. Kita lihat, adakah yang memerlukan? Kalau kita punya benihnya, kita bantu. Tapi sekali lagi, saya mau katakan, ketika kita memberi, kita juga harus hati-hati. Karena selalu ada orang yang mau memanfaatkan kita ketika kita punya roh memberi. Karena kita gampang memberi, jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Baik itu saudara kandung ataupun saudara satu gereja. Ya, seringkali dimanfaatkan. Kita sudah memberi, nanti tidak lama dia bisa minjam tapi tidak dikembalikan. Nah, saudara harus hati-hati kalau seperti itu. Saudara perlu tuntunan Roh Kudus. Apa yang harus saudara lakukan? Karena saudara harus tetap memberi untuk saudara-saudara kandungmu. Engkau juga harus memberi untuk saudara-saudara seimanmu, saudara-saudara satu gereja. Tetapi jangan sampai saudara dimanfaatkan. Karena kalau saudara dimanfaatkan, itu membuat saudara jadi susah. Dan akibat dari itu, saudara memberi nanti tidak sukarela lagi, tidak sukacita lagi. Yang artinya bisa menghambat tuaian yang dilipat gandakan oleh Tuhan. Jadi hati-hati, minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya saudara bisa memberi dengan tepat. Lalu yang terakhir, orang-orang lainnya. Saudara bisa memberi kepada orang-orang lainnya. Jadi ada prioritas-prioritas. Nah, kalau saudara berkata, kalau mungkin di antara saudara yang merasa benihnya belum banyak, ya saudara tidak perlu beri banyak. Saudara perlu memberi sesuai dengan benih saudara. Beri. Dan mulai saudara beri sesuai dengan prioritas. Lakukan itu saja dan saya percaya Allah akan memberikan kasih karunia sehingga saudara akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan, di dalam berbagai area. Dan saudara bukan hanya menerima kecukupan tetapi juga kelimpahan, bukan hanya menerima uang saja tetapi juga hal-hal yang lainnya. Tuhan yang akan memberkati saudara dan membuat mujizat multiplikasi. Nah, sekarang yang ketiga, untuk kita menjadi brothers keeper, apa yang harus kita lakukan?
Yang ketiga, forgive and forget. Kejadian 45 tadi, kalau saudara perhatikan, Yusuf mungkin bisa mendendam kepada saudara-saudaranya karena dia diperlakukan dengan tidak enak. Tetapi Yusuf bisa melupakan ketika saudara-saudaranya sudah gemetaran, sudah takut. Yusuf tidak takut-takuti. Yusuf tidak omel-omelin mereka. Tetapi ketika saudara-saudara takut dan gemetar, Yusuf berkata, mari dekat-dekat. Lalu Yusuf katakan, sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi justru Yusuf yang menghibur saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya sedang ada dalam ketakutan. Yusuf mengampuni mereka. Dan bukan hanya mengampuni, Yusuf juga melupakan kesalahan-kesalahan dari saudara-saudaranya. Kalau saudara pernah disakiti oleh seseorang, dengar, saudara harus bisa mengampuni dan melupakan. Mungkin saudara bisa berkata, tapi berat, orang ini sudah menyakitiku. Lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan lihat rencana musuh. Lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau bisa seperti sekarang ini, artinya Tuhan masih menyertai engkau. Itu sebabnya lupakan masa lalu. Lupakan masa-masa kelammu. Karena Tuhan akan menggantikan masa perkabunganmu dengan masa sorak-sorai. Selama engkau tidak bisa melupakan dan mengampuni, maka sulit untuk engkau bisa bersukacita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, engkau harus bisa mengampuni dan melupakan. Bukan hanya mengampuni saja, tetapi juga melupakan. Lupakan semua masalah-masalah yang pernah ada dalam hidupmu. Lupakan semua orang-orang yang pernah menyakiti hidupmu, yang pernah menyakiti hatimu. Sekarang engkau hidup dengan baru bersama dengan Tuhan. Secara baru, engkau manusia baru di dalam Tuhan. Engkau bukan manusia lama lagi. Engkau manusia baru yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan engkau sedang menjalani hidup-hidup yang baru. Hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hidup yang engkau jalani ini adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Itu sebabnya jangan mau engkau diganggu oleh masa lalu. Ampuni dan lupakan. Firman Tuhan katakan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kalau ada yang bersalah kepadamu, ampuni. Sama seperti Bapa di sorga mengampuni kita. Karena ada darah Yesus, kita diampuni. Tuhan sudah mengampuni kita. Ayo mari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan lupakan semua apa yang telah dilakukannya. Mari sekarang kita hanya mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu jauh lebih penting daripada kita mengingat-ingat orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita mau mengampuni dan melupakan. Tapi bukan berarti saudara akan menjadi orang yang selalu ditindas. Tidak. Pada saat saudara penuh dengan Roh Allah, saudara tidak akan bisa ditindas. Yusuf begitu penuh dengan Roh Allah, Firaun bisa melihatnya. Yusuf tidak pernah ditindas. Yusuf menjadi penguasa, dan seumur hidupnya Yusuf menjadi penguasa. Sejak saat dia diangkat menjadi penguasa, dia menjadi penguasa sampai dia meninggal. Tuhan sedang memberkati saudara. Jangan merusak hidupmu dengan mengingat orang-orang yang menyakitimu. Lupakan itu semua. Itu tidak penting. Yang penting saat ini adalah Tuhan ada bersama dengan engkau. Haleluya. Yang keempat, poin yang keempat. Jadilah brothers keeper. Dan pilihannya, saudara mau jadi brothers keeper atau brothers killer. Kejadian 4. Kita belajar dari Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal 4 mulai ayat 3. Ayat 3 sampai ayat 10. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Saudara, kita harus menjadi penjaga saudara kita. Karena kalau kita tidak menjadi penjaga saudara kita, artinya kita menjadi pembunuh saudara kita. Ketika kita memiliki kelimpahan dan ada saudara kita yang berkekurangan, kalau kita tidak menolong dia, artinya kita sedang membunuh dia. Kalau kita tidak menjaga dia, artinya kita sedang membunuh dia. Pilihannya hanya dua. Saudara mau menjadi penjaga saudaramu, atau engkau akan menjadi pembunuh saudaramu. Apapun yang engkau lakukan. Mungkin engkau tidak sama seperti Kain. Engkau tidak membunuh Habel. Tetapi apa yang engkau lakukan, karena engkau berkelimpahan dan ada saudaramu yang berkekurangan dan engkau tidak membantunya, maka engkau seperti membunuh saudaramu sendiri. Itu sebabnya biar Tuhan sendiri yang membuka, yang menyingkapkan lebih dalam lagi, supaya saudara bisa mengerti ini. Ingat saudara, Tuhan berkata kepada Kain, waktu Kain marah-marah, Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Kalau engkau tidak menjadi penjaga saudaramu, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dengar saudara, dosa mengintip di depan pintu, artinya dosa ada di luar hidup Kain. Dosa itu tidak berkuasa atas kita. Dosa ada di luar hidup Kain. Tetapi ketika Kain tidak mau berkuasa atasnya, nah Tuhan berkata, "Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dosa akan menggoda terus. Kita harus berkuasa atas dosa. Dan pada saat Kain tidak berkuasa atas dosa, maka dosa yang menguasai Kain. Itu sebabnya dia membunuh Habel. Dia tidak mau menjadi penjaga saudaranya, dia tidak mau menjaga penjaga adiknya. Pada akhirnya dia menjadi pembunuh adiknya. Itu sebabnya saya berharap saudara sekalian benar-benar bisa hidup di dalam Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melipat gandakan tuaianmu. Dan Tuhan akan membuat engkau hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Bukan hanya di dalam hal tuaian berupa uang, tetapi juga berbagai aspek dan berupa apa saja Tuhan akan memberkatimu. Mari angkat tanganmu, kita akan berdoa. Saat ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang yang menonton, mendengar live streaming ini, yang menonton YouTube, channel YouTube ini, yang mendengarkannya. Tuhan, Engkau sekarang memberkati mereka, biar mereka mengerti bahwa dengan penuh Roh Kudus, maka akan ada roh memberi. Berikan roh memberi, sehingga mereka hidup di dalam berkat-Mu yang berkelimpahan. Bukan hanya berkecukupan, tapi berkelimpahan. Saya berdoa setiap orang yang ada di hadapan video ini, yang ada di hadapan IGTV ini, yang ada di hadapan live streaming ini, Engkau memberkati dengan berkelimpahan. Dan saya berdoa, mujizat pelipat gandaan terjadi dalam hidup mereka. Ada multiplikasi di dalam hidup mereka, di dalam setiap aspek. Mereka hidup dalam berkat Tuhan, sehingga dunia ini tidak bisa mengintimidasi mereka. Dunia ini tidak bisa membawa mereka turun, karena Engkau Tuhan membawa mereka naik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ini semua di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara mau bergabung dengan kami
saudara bisa follow Instagram JGF Indonesia. Follow saja JGF Indonesia. Dan kalau saudara mau menjadi member dari JGF Indonesia, saudara bisa DM, nanti admin akan memberikan persyaratannya untuk menjadi member JGF itu apa saja. Ya, demikian saudara, sampai di sini Tuhan memberkati.